ingin menampilkan sebuah video dari tugas WASPKI, yaitu Pertahanan Keamanan Internasional, dengan judul video yang kami take yaitu menjadi urgensi ancaman OPM yang menjadi atensi internasional. Saya Prawira Ningrat dengan NPM 23044010129 yang berperan sebagai TNI dan juga Dubes Republik Indonesia. Saya Ferry Alamsyah dengan NPM 23044010191 berperan sebagai pemimpin OPM. Saya Deren Mekbre dengan NPM 230101080 yang berperan sebagai negara pendukung OPM dan warga lokal dari OPM. Saya Isra Binoni dengan NPM 22044010138 dengan peran menjadi aktivis HAM dan TNI 2. OPM berjuang untuk kemerdekaan Papua dan Indonesia dengan alasan sejarah, hak asasi manusia, dan ketidakpuasan terhadap integrasi Papua ke Indonesia. Sudah banyak opini yang dilakukan Indonesia untuk menangani kasus ini, mulai dari penentuan pendapat rakyat atau PPRA yang dilakukan di tahun 1969 yang dianggap tidak demokratis untuk masyarakatnya, serta upaya pemecahan masalah lain seperti presiden yang secara langsung turun ke lapangan untuk mengatasi masalah ini. Tetapi ternyata konflik ini tidak hanya menjadi permasalahan internal bagi negara Indonesia, melainkan menjadi pusat perhatian bagi dunia internasional. Diawali dengan pernyataan argumen di sebuah desa yang tenang, berubah menjadi medan konflik akibat serangan OPM terhadap pos militer. Saudara-saudaraku, sudah terlalu lama kita dibawa bayang-bayang penjajah. Ini saatnya kita berdiri untuk tanah kita, budaya kita, dan juga anak-anak kita. Tapi bagaimana dengan warga desa? Mereka ingin berdamai. Damai hanya akan datang jika kita bebas dari penjajahan. Adegan berbeda di mana terjadi pertemuan diplomatik internasional antara Duta Besar Indonesia dan negara pendukung OPM terkait laporan HAM di Papua. Kami menerima bukti nyata banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Dunia tidak bisa lagi diam. Kami mendukung perjuangan hak rakyat Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri. Kami menghormati hak asasi manusia, tapi kami juga harus bisa melindungi kedaulatan negara kami, karena Papua merupakan bagian sah dari Indonesia menurut hukum internasional. Lalu, bagaimana Anda menjelaskan tentang penangkapan dari laporan penangkapan sewenang-wenang dan operasi militer yang brutal? Kami pasti melakukan operasi berupa penegakan hukum kepada kelompok bersenjata, karena memang kelompok bersenjata itu sifatnya pasti menyerang untuk warga sipil, sehingga kami sebagai Duta Besar Indonesia pasti melakukan operasi besar-besaran untuk kelompok bersenjata, karena memang Indonesia berperan atau berkomitmen untuk berdialog, bukan untuk kekerasan. Militer menjadi fitur negara yang sangat penting terhadap permasalahan ini, sehingga militer juga mempersiapkan berbagai strategi meninjau masalah ini. Rekan-rekan, situasi sekarang sudah semakin memanas, sehingga kita harus bisa menekan pergerakan OPM tanpa melukai warga sipil. Lalu Pak, bagaimana dengan keterlibatan negara asing? Tampaknya mereka memasok senjata. Itu biarlah menjadi urusan intelijen. Tugas kita sekarang ialah melindungi masyarakat dan juga menjaga kedaulatan negara. Di sebuah tempat, ternyata aktivis HAM menemui oknum OPM dan mereka ternyata melakukan diskusi secara diam-diam. Kekerasan tidak membawa kita kemana-mana, yang ada hanya membawa warga semakin menderita. Lalu apa yang kalian harapkan? Mereka tidak akan mendengarkan tuntutan kita. Tapi ada cara lain kan? Kenapa tidak coba manfaatkan suara internasional tanpa membahayakan warga kita? Adegan berpindah dan terjadilah baku tembak antara OPM dan TNI. Cari perlindungan! Semua ini tidak ada gunanya. Cari perlindungan dulu, cari perlindungan! Kami ada di sini sebenarnya tidak ingin melukai kalian, tapi kami juga tidak ingin senjata terus berbicara. Maka dengarkanlah suara kami. Lalu diadakanlah pertemuan antara pemerintah RI, OPM dan TNI dan negara pendukung OPM. Kami membuka dialog secara terbuka, tapi dengan pengawasan internasional terkait pembahasan Papua lebih berkelanjutan. Kami akan mendukung jika
jika semuanya setuju menghentikan kekerasan. Kami akan menghentikan serangan, asalkan tidak ada lagi operasi militer yang menyasar warga. Selama tidak ada ancaman terhadap kedaulatan, kami siap untuk berdiskusi. Perdamaian adalah jalan yang panjang, tetapi jika kita bisa melangkah bersama, mungkin bumi cendrawasih akan bersinar kembali. Melalui video yang kami tayangkan barusan, ini mengamalkan pentingnya dialog membahas tentang asas keadilan dan kerjasama untuk menyelesaikan konflik yang sifatnya kompleks tanpa melupakan masalah kemanusiaan yang secara tidak langsung menjadi bagian dari badan pertahanan dan keamanan internasional. Terima kasih.